Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim, pemirsa Salam TV di Kalimantan, di Jawa, di Bali, Sulawesi, Papua, Sumatera, di seluruh Indonesia. Apa Seluruh kabar hari Indonesia, ini? Riko ya. Iya, saya juga mau sapa ya keluarga saya yang katanya udah nonton ya di Palembang, Palembang, ya. oke. Yang udah nonton, kemudian ada beberapa kota lagi ya selain Indonesia, selain Indonesia, maksudnya beberapa kota selain yang disebutkan Riko tadi ya, luar biasa. Indonesia, semua menonton ya. Beberapa kota seperti itu ya yang sudah masuk ya, luar biasa. Dan senang sekali Riko ya, hari ini kita dapat kembali menemani sahabat muslim ya, dimanapun Anda berada. Khususnya saya yang kemarin sempat libur ya, pulang kampung ya, ada sedikit sesuatu yang harus diurus ya, jadi saya harus pulang dan tidak bisa menemani sahabat muslim. Oke, Riko. Oke, syukur alhamdulillah nih sahabat muslim, kembali saya Riko Nafitrimah dan rekan saya Bawa Mega Putra dapat hadir kembali seperti yang telah dikatakan oleh rekan saya Bawa, dapat hadir kembali di tengah-tengah Anda sahabat muslim menyajikan segmen-segmen menarik yang patut Anda saksikan sahabat muslim dimanapun Anda berada, tentunya 90 menit ke depan dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Dan Riko, luar biasa ya, antusias ya masyarakat Indonesia yang menonton Assalamualaikum Indonesia, khususnya di program Assalamualaikum Indonesia, luar biasa Riko ya. Ada beberapa kota yang sudah masuk ke layanan SMS kita ya, perwakilan ya yang memberikan antusias luar biasa untuk program Assalamualaikum Indonesia. Saya akan bacakan SMS yang pertama dari 0853 92019 sekian dari Bapak Jamaluddin di Sembi ya, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya. Apa kabar Kalimantan Barat? Oke. Beliau menyampaikan bahwa di sini siaran Salam TV ya bagus, luar biasa ya. Yang sudah masuk ke layanan SMS Center ya di 0852 97 281665. Dan juga ada kembali Riko, saya akan bacakan ya SMS yang sudah masuk di 0813 7838 9 sekian ya dari Umunisa ya. Di Riau memberikan saran ya agar kiranya Assalamualaikum Indonesia ini ya sesekali diselingi adanya nasyid Riko ya. Dan ada segmen kreatif masak-masak dari daerah-daerah di Indonesia ya. Insya Allah nanti kita coba sahabat muslim coba kita tanyakan lagi dengan produser ya. Kita akan diskusikan lagi sahabat muslim kepada produser manajemen ya untuk bagaimana masukan tadi dari Umunisa bisa terwujudkan ya. Oke. Ini ada SMS ya yang merupakan pertanyaan untuk salah seorang host kita, luar biasa pertanyaannya ya. Dari 0823 12 770 8 sekian dari Fatimah ya. Saya mau tanya nih sama Riko. Wah, Riko ya, sama muslim ditanya ya. Riko sudah punya anak berapa? Wah. Riko langsung dijawab aja deh, anaknya berapa sekarang? Sayang sekali sahabat muslim ya, Riko belum punya nih. Belum punya. Nikah pun belum. Belum nikah ya, tapi kan bisa saja adopsi anak gitu ya. Saya siap mau diadopsi. Diadopsi tapi nggak dikasih makan, nggak apa-apa ya. Iya, jadi Fatima ya yang tadi nanya katanya Riko sudah punya anak berapa, jadi jawabannya Riko belum punya anak dan belum menikah. Aduh, wah. Mungkin wajah udah punya. Iya Riko, itulah ya beda dengan saya body face ya. Baby face imut gimana gitu. Kalau Riko nampak kali dewasa. Amit-amit ya. Iya, sahabat muslim manapun Anda berada, itulah SMS yang masuk Riko ya. Anda bisa kembali mengirimkan SMS melalui SMS Center ya di 0852 79281665. Saya ulang lagi 0852 97281665 ya sahabat muslim ya. Anda bisa mengirimkan informasi-informasi, kritik dan saran dan lain sebagainya. Mungkin seperti tadi ya,
masukan, kritik dan saran, dan juga mungkin bisa menyampaikan bagaimana cuaca ya informasi-informasi di sekitar Sahabat di sekitar Muslim, Anda ya. Tadi saya barusan keliling Medan, nggak keliling-keliling kali lah, jalan-jalan ke Medan di daerah Jalan SM Raja, kemudian Jamin Ginting ya, kemudian Dr. Mansur ya. Cuaca panas ya Medan panas ya. sekali ya. Bagaimana di kota Anda ya? Silakan hubungi kami atau kirim SMS ya melalui 0852 97281665 untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di sekitar Anda. Dan juga tidak hanya itu, Anda bisa follow Twitter program acara maksud saya, Assalamualaikum Indonesia @ID_assalam. Oke, jadi nggak mesti harus lewat SMS Center ya Riko ya, bisa lewat Facebook, bisa lewat Twitter ya. Dan terus tonton program Assalamualaikum Indonesia yang tayang setiap harinya Riko ya. Setiap harinya. Pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian barat. Dan tayangan ulang pukul 10 atau pukul 22 malam ya. Oke, siaran ulangnya ya seperti itu ditayangkan kembali. Oke Riko, luar biasa. Baik, Sahabat Muslim di rumah kembali nih Riko mengingatkan mungkin ya, diingat-ingatkan lagi nih Sahabat Muslim. Ya. Bagi Anda yang mau menyaksikan program acara kami ini yang sangat inspiratif insya Allah ya, sangat membuat Anda bersemangat, Anda bisa saksikan melalui satelit Palapa 40147272 horizontal atau melalui streaming salamtv.info itu dia. Atau nih Sahabat Muslim yang ketinggalan nih acaranya bisa tonton melihat di YouTube Salam TV dan jangan lupa di subscribe ya. Subscribe ya. Oke, jadi selalu ikuti ya. Nanti kalau misalnya ada kegiatan yang kemudian nggak bisa nonton program Assalamualaikum Indonesia di Salam TV melalui streaming, bisa langsung lihat ya tayangan ulangnya ya yang sudah diunggah di YouTube seperti itu Sahabat Muslim. Jadi tetap ikuti program Assalamualaikum Indonesia dan program-program lainnya di Salam TV. Wibawa Masya Allah. Dari tadi nampaknya Wibawa bersemangat sekali. Semangat ya, Riko ya, hari ini kayaknya kita kompak bener ya, dari pakaian. Dari pakaian. Riko jangan nyaman-nyamain lah ya. Oh enggak, Riko yang pakai duluan tadi. Riko yang pakai duluan. Ya, baik Riko. Rekan saya bawah, ada informasi kah yang akan disampaikan? Oke, baik sahabat Muslim dimanapun Anda berada, terima kasih Riko yang sudah menyapa ke sahabat Muslim, dan juga saya sampaikan terima kasih untuk sahabat Muslim yang sudah bergabung bersama kita ya, atau menyaksikan program Assalamualaikum Indonesia, atau yang baru bergabung ya. Dan seperti biasanya saya akan menyampaikan informasi atau kabar untuk Anda ya, pengetahuan-pengetahuan yang insya Allah menginspirasi Anda ya, memberikan manfaat bagi Anda, khususnya pengetahuan seperti itu ya. Baik sahabat Muslim, saya akan sampaikan di segmen kabar untuk Anda. Ya, baik sahabat Muslim dimanapun Anda berada, Riko, Riko sering ke masjid ya Riko ya? Sering sekali. Sering ya, karena khususnya menjalankan sholat 5 waktu Riko ya. Sahabat Muslim tentunya juga sering ke masjid ya, khususnya menjalankan sholat 5 waktu bagi kaum laki-laki ya. Tentunya bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan wajib ya untuk datang ke masjid menjalankan sholat 5 waktu seperti khususnya itu bagi ya. Laki-laki. Khususnya bagi laki-laki seperti itu. Nah, Riko sendiri Riko, kalau bicara masalah masjid gitu, Riko tahu nggak selain fungsinya untuk sholat seperti itu, kemudian ada fungsi-fungsi lain? Oh, menurut Riko sih banyak ya Riko ya. Selain untuk tempat beribadah, dari dahulu awal munculnya Islam yang dibawa oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW, masjid merupakan tempat sentral bagi kaum muslimin. Baik itu bisa menuntut ilmu di dalamnya, berbicara masalah agama dan lain-lainnya. Seperti itu yang Riko tahu. Oke, jadi hari ini Riko, saya sudah mengambil informasi ya yang akan saya sampaikan ke sahabat Muslim. Ya, ini saya kutip dari Masjid Raya ya .org gitu ya. Oke ya. Saya akan menyampaikan fungsi masjid sahabat Muslim ya. Fungsi masjid yang selama ini kita ketahui
hanya untuk mungkin tempat sujud atau tempat beribadah saja ya, ternyata tidak cukup dengan demikian Riko. Ada beberapa fungsi masjid yang mungkin sahabat muslim lupa ataupun belum mengetahuinya, dan saya akan sampaikan hari ini informasi ya mengenai apa itu fungsi-fungsi masjid. Dan yang pertama Riko, fungsi masjid adalah ya sesuai dengan namanya ya, masjid adalah sebagai tempat beribadah sahabat muslim ya. Sesuai dengan namanya, masjid adalah berasal dari kata sajadah. Yasjudu artinya sujud. Maka fungsi utama masjid adalah sebagai tempat sujud atau tempat beribadah. Nah, sebagai kita ketahui bahwa ibadah di dalam Islam secara luas menyangkut segala aktivitas Riko ya. Tidak hanya sholat ya, tidak hanya sujud gitu ya, ada ibadah-ibadah lainnya seperti berdoa dan lain sebagainya yang tentunya itu merupakan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi masjid yang pertama adalah sebagai tempat beribadah. Seperti itu. Jadi sahabat muslim dimanapun Anda berada ya, ramaikan masjid Anda ya. Yang pertama sebagai tempat beribadah ya, jalankan sholat 5 waktu di masjid ya, semaksimal mungkin seperti itu ya. Jangan sampai masjid itu sunyi ya. Jangan sampai masjid itu sunyi, karena banyak Riko masjid yang luar biasa megahnya ya, tetapi jamaahnya tidak ada. Ini juga menjadi sesuatu yang sangat sedih ya, bahkan memprihatinkan Riko. Bahkan ada sebagian yang mengatakan bahwa kalau seandainya ya sholat subuh di masjid itu ya sama seperti sholat Jumat ya di masjid, luar biasa. Ini sebuah kebangkitan Islam yang luar biasa. Jadi sholat subuh itu sama seperti sholat maghrib ya, ramih jamaahnya, atau seperti sholat Jumat seperti itu ya. Ramai jamaahnya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu kuat gitu. Tetapi kalau tidak diisi dengan ibadah di masjid, kemudian masjid kosong gitu ya, tempat hinggap burung atau kelelawar, maka fungsi sentral masjid itu akan berkurang ya. Oke, jadi sahabat muslim, yang pertama adalah fungsi masjid adalah tempat beribadah. Kemudian Riko, selain itu Riko, tempat atau fungsi masjid yang kedua adalah sebagai tempat menuntut ilmu Riko. Tempat menuntut ilmu. Sebagai tempat menuntut ilmu sahabat muslim ya. Masjid berfungsi sebagai tempat belajar mengajar, khususnya ilmu agama yang merupakan fardu ain bagi umat Islam. Oke. Jadi Riko, menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban, karena memang tanpa ilmu sahabat muslim ya, di rumah dimanapun Anda berada, tanpa ilmu kita tidak bisa mengenal Rabb kita, mengenal Tuhan kita siapa gitu. Dengan ilmu lah itu. Dan fungsi masjid salah satunya itu ya, sepertinya di bawah ya. Oke, jadi yang pertama adalah tempat menuntut ilmu Riko. Jadi sahabat muslim ya, jangan membatasi menuntut ilmu hanya di kelas ya, kemudian hanya di tempat-tempat formal ya. Masjid juga merupakan tempat menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah SAW ya memulai peradaban ilmu itu dari masjid. Dari masjid ya, tuh membuka majelis ilmu ya, untuk menyampaikan ilmu-ilmu kepada para sahabat. Berusaha untuk menghidupkan masjid itu, jadi memaksimalkan kegiatan-kegiatan. Kebangkitan Islam dari peradaban ilmu itu berawal dari masjid sahabat muslim ya. Selanjutnya adalah sebagai tempat pembinaan jamaah Riko. Artinya sebagai tempat pembinaan masyarakat seperti itu ya. Dengan adanya umat Islam di sekitarnya, masjid berperan sebagai tempat mengkoordinir mereka guna menyatukan potensi dan kepemimpinan umat. Selanjutnya, umat Islam yang terkoordinir secara rapi dalam organisasi ta'awun masjid bisa dibina keimanan, ketakwaan, ukhuwah, Islamiyah, dakwah ya, dan lain sebagainya, sehingga menjadi basis umat Islam yang kokoh gitu. Sahabat muslim ya, hari ini sangat menyedihkan sekali Riko. Kenapa? Karena kurangnya keinginan masyarakat untuk datang ke masjid Riko ya. Jadi antara satu dengan yang lainnya bahkan tidak mengetahui. Tidak mengenal ya. Padahal masjid adalah tempat yang sangat strategis untuk mengumpulkan umat atau mengumpulkan masyarakat sahabat muslim ya. Kita ketahui misalnya dalam satu komplek Riko ada masjid, mungkin ada musola gitu. Kalau satu komplek itu yang suami seperti itu ya, laki-lakinya pada sholat ke masjid semua ya. Jadi kalau ada yang nggak sholat jadi ketahuan. Mungkin Riko punya kisah seperti itu, kisah Rasulullah SAW yang kemudian ada yang sakit, kemudian Rasulullah bisa tahu karena dia tidak sholat hari itu. Ada tapi kok lupa ya. Agak lupa. Iya.
saya pernah membaca kisah bagaimana Rasulullah bisa tahu gitu, bisa tahu siapa yang sakit Yang atau dan lain sakit. sebagainya ya, karena mereka tidak hadir di masjid seperti itu. masjid, ya. Jadi luar biasa sekali fungsi masjid ya. Kalau seandainya umat Islam ya dalam satu komplek kemudian mereka sholat di masjid ya, Ya. luar biasa sekali Riko ya. Jadi ketahuan siapa yang kabarnya sakit atau mungkin kena musibah ya karena tidak hadir di masjid seperti itu. Bukan hanya sebagai tempat perkenalan mungkin ya, menyambung tali silaturahmi, juga bisa tempat sebagai tempat musyawarah ya rekan saya bawa ya. Oke, jadi tempat musyawarah dan lain sebagainya ya. Selanjutnya adalah sebagai pusat dakwah dan kebudayaan Islam. Iya, Nah, masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk menyebarluaskan dakwah Islamiyah dan budaya Islam. Di masjid pula direncanakan ya direncanakan, diorganisasi, dikaji, dilaksanakan, dikembangkan dakwah kebudayaan Islam yang menyatui kebutuhan masyarakat, karena itu masjid berperan sebagai sentra aktivitas dakwah dan kebudayaan seperti itu. Riko ya, sering kita ketahui bahwa masjid ya sebagai pusat dakwah seperti itu Iya, ya. iya, iya. Sering kita melihat ada kajian, kemudian ada ceramah ustadz yang disampaikan di masjid. Nah, ini merupakan sebagai pusat dakwah gitu. Oke. Karena sahabat muslim ya, dakwah itu sering-sering kita dengar di masjid, Riko. Iya memang betul. Di masjid atau mungkin iya di masjid, Riko ya. Ada Terutama kajian dan lain khutbah Jumat sebagainya. ya. Khutbah Jumat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi dengan seringnya ke masjid maka kita bakal sering mendengar dakwah. Nah, menambah Rasulullah khazanah ilmu. Rasulullah Riko memulai dakwahnya dari masjid. Dari masjid betul. Oke, jadi sama Bahkan seperti ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali berhijrah ke Madinah, tahu apa yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW? masjid. Masjid, betul. Masjid. Artinya masjid sebagai pusat dakwah seperti itu ya. Selanjutnya yang kelima adalah pusat kaderisasi umat ya, sama seperti tadi, dari masjid kita bisa mengkaderisasi umat ya, mengembangkan umat untuk menjadi lebih baik lagi. Dan terakhir ya, sebagai basis kebangkitan umat Islam seperti itu. Kita kumpulkan umat Islam, kemudian kita bersatu dan kita bangkitkan Islam mulai dari masjid. Dimulai dari masjid. Oke, dan kita akan membahasnya nanti di teman ngobrol Riko ya. Akan ada tamu-tamu ada istimewa tamu yang yang akan membahas berkaitan dengan bagaimana masjid, kemudian bagaimana Mengembangkan remaja dan pemuda di dalam segmen teman ngobrol ya. Oke, sahabat muslim dimanapun Anda berada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di segmen kabar untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap saksikan program Assalamualaikum Indonesia, dan setelah ini kita akan kembali tentunya setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Assalamualaikum Indonesia.